Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi bersama Ibu Tina. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita kelas 5 tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu pajang ini ya Ananda. Nah, ini adalah gambar kelinci dan siput. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Nah, kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat. Sedangkan siput cara bergeraknya yaitu sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Nah, sekarang ayo kita pelajari. Pelajaran sebelumnya, Ananda telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, hewan-hewan serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan organ gerak siput atau hewan yang termasuk avertebrata ini ya Ananda. Di sini kita lihat siput itu nama organ geraknya yaitu kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Sedangkan fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, Ananda harus Ananda ketahui bahwa siput itu bukanlah hewan yang lemah ya Ananda. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Apa saja kelebihan dan keistimewaan siput? Yang pertama, siput itu merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Yang kedua, siput itu adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus dan dia tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya setelah menetas. Yang ketiga, siput itu memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi. Kemudian, siput meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput itu memiliki lendir yang berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Dan cangkang juga dijadikan sebagai tempat persembunyian ketika dia terancam oleh predator. Nah, Nanda, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Nah, sekarang coba kita lihat hewan lainnya ya, Ananda. Yang pertama kita lihat hewan belalang. Nah, organ geraknya yaitu kaki dan sayap. Fungsinya kaki untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. Belalang ini termasuk hewan avertebrata juga ya Ananda. Nah, hewan selanjutnya yaitu cacing. Nah, nama organ gerak cacing ini adalah otot. Fungsi ototnya yaitu untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melatah. Hewan avertebrata selanjutnya yaitu kita lihat ubur-ubur. Nah, nama organ gerak ubur-ubur itu adalah tentakel. Tentakel itu fungsinya untuk bergerak naik dan turun di dalam air. Nah, Ananda pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, ini lihat gambar siput, ini termasuk gambar ilustrasi. Dari gambar ini, Ananda bisa membuat gambar ilustrasi atau gambar cerita yang sesuai Ananda inginkan.
Nah, dalam membuat gambar cerita, Ananda juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu realis. Corak realis yaitu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Seperti contoh yang Ibu pajang ini. Gambar kucing ini kita lihat memang ia dibuat berdasarkan bentuk seperti aslinya. Corak gambar ilustrasi yang kedua yaitu karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Nah, biasanya karikatur ini mengandung kritikan dan sindiran. Corak gambar ilustrasi selanjutnya yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Corak selanjutnya yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif ya Ananda. Nah, selanjutnya Ananda bisa membuat gambar dekoratif berdasarkan corak yang sudah dipelajari, bisa realis berdasarkan yang sebenarnya, bisa bentuk karikatur, dan bisa dalam bentuk kartun ataupun dekoratif. Ananda bisa membuat gambar siput, gambar belalang, atau gambar hewan-hewan yang lainnya berdasarkan corak-corak yang sudah dipelajari. Boleh dalam bentuk kartun, boleh dalam bentuk realis yang aslinya, atau yang lainnya. Sampai di sini dulu pembelajaran 5 tema 1 kita hari ini ya Ananda. Mudah-mudahan Ananda memahaminya. Ibu sudahi. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.